Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang subnetting jaringan di kelas C. Ini juga untuk memenuhi tugas UTS saya. Oke, langsung saja. Di sini soalnya subnetting kelas C pada sebuah jaringan yang terdiri dari 14 host. Oke, lalu pertanyaannya berapa bit hostnya? Oke, dari jawaban yang A yaitu, oh ya, perlu diketahui bahwa kelas C itu netmasknya bernilai 255.255.255.0 dengan IP pertama itu sebagai network ID dan IP yang terakhirnya yaitu sebagai broadcast ID. Misalkan kita di IP 192.168.1.0. Oke, sisanya sampai 255 adalah broadcast ID, lalu yang di tengah-tengahnya adalah IP yang bisa kita pakai. Oke, ini akan kita buat subnetting menjadi 14 host. Oke, pertanyaannya tadi berapa bit hostnya? Oke, yang pertama bit host itu ada rumusnya, yaitu 2 pangkat n kecil minus 2 sama dengan jumlah bit hostnya, yaitu 14. Di sini ketemu bit hostnya adalah 4. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia? Bit network yang dipinjam sebagai subnetting itu bisa dihitung, yaitu total bitnya ada 8 karena kelas C ini ada 8 bit ya, yaitu bit yang terakhir itu dikurangi dengan 4 ini adalah bit hostnya, sama dengan 4 bit network yang dipinjam untuk sebagai subnet. Oke, kemudian mencari jumlah subnet yang tersedia, yaitu dengan 2 pangkat n besar atau bit network yang dipinjam minus 2 sama dengan 14 subnet ya. Oke, kemudian menentukan berapa netmasknya. Di sini ada netmask kelas dasarnya yaitu 255.255.0. Setelah di subnetting yaitu dengan 4 ini ya, 4 bit network yang dipinjam dan juga 4 bit host, ketemu nilainya 240. Nah, di sini ada perhitungannya untuk mencari konversi biner ke desimalnya. Oke, kemudian menentukan subnet ID-nya. Sono dulu apa? Sono dulu ya, lagi ngerjain tugas. Saya banget, Pak. Sono dulu. Sono dulu, ah. Oke, kemudian tentukan subnet ID-nya. Untuk menentukan subnet ID, bisa kita lihat di sini kita buat 4 bit networknya dan juga 4 bit hostnya. Kemudian dari bit network yang dipinjam kita masukkan angka satunya ya, bisa kita masukkan. Kemudian hasilnya yaitu 0, yang keduanya 16, kemudian subnetting berikutnya 32, berikutnya 48 dan juga seterusnya. Nah, di sini di bawah ini subnet ID-nya. Subnet yang pertama yaitu 192.168.1.0 itu bernilai invalid ya. Invalid itu tidak bisa digunakan karena subnet yang ini sama dengan network ID kelas dasarnya. Nah, kemudian yang terakhir juga invalid karena ini sama dengan netmasknya ya, ini 240 netmasknya. Oke, lanjut lagi untuk menentukan broadcastnya. Nah, di sini kita bisa
memasukkan subnet ID yang tadi. Kemudian broadcast yang dimiliki pada subnet ID yang sekarang adalah satu IP sebelum subnet ID berikutnya. Maksudnya broadcast ID yang dimiliki pada kelas sekarang adalah satu IP sebelum kelas berikutnya gitu ya, sebelum subnet berikutnya. Oke, di sini subnet ID-nya 16, kemudian 31, ini 192.168.1.32, kemudian broadcastnya 192.168.1.147. Nah, ini yang terlahir itu 192.168.1.255. makanya ini tadi invalid. Kenapa? Karena ini IP ini adalah broadcast ID pada kelas dasar, pada kelas C-nya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menentukan range IP. Oke, range IP-nya tentunya dari setelah subnet ID, antara subnet ID dan juga broadcast ID itu adalah IP yang bisa kita gunakan atau hostnya gitu ya. Di sini yang pertama karena invalid tidak usah dicari. Kemudian kita langsung ke yang kedua, yaitu 192.168.1.17 sampai 192.168.1.30. Nah, ini berjumlah 14 host. Oke, sampai seterusnya sampai yang terakhir 192.168.1.239. Oke, langsung kita coba IP yang sebelum di subnetting dan juga setelah di subnet. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer di sini. Kita coba dulu. Kita masukkan IP yang pertama ini, copy di PC 0. Kemudian yang kedua ini di PC 2. Kemudian di PC 3 ini kita ambil IP terakhir di subnetting pertama. Oke, kita coba. Ini titik 33. Kita coba ping dari sini. Ping 92.1.33. Nah, di sini masih membalas, masih ada reply dari IP tersebut. Ini berarti dia masih dalam satu jaringan. Oke, kemudian bagaimana kalau setelah kita subnetting? Oke, kita coba dulu. Tadi subnetting netmasknya yaitu 240. Kemudian ini kita samakan 240. Semuanya kita ganti 240. Oke. Lalu kita coba lagi.
ping. Nah, di sini sudah terjadi subnetting. Kemudian muncul request timeout. Ini berarti IP yang PC 0 dan juga PC 1 ini sudah berbeda jaringan gitu ya. Lalu kita coba dengan PC 3. PC 3 IP-nya 130. Ini satu jaringan dengan PC 0. Kita coba ya. Oke, di sini terlihat ada reply dari IP tersebut, berarti subnettingnya berhasil ya. Kita coba dengan yang satunya. Ini IP-nya 149. Oke, di sini timeout karena sudah tidak dalam satu jaringan lagi. Lalu kita coba merubahnya ke dalam satu jaringan lagi. Kita coba dari PC 0. Oh, ini udah error ya. Intinya seperti tadi, sudah berhasil. Kita melakukan subnetting. Sekian tutorial ini Cisco-nya crash tuh kan, sering begini nih. Kurang lebih seperti itu caranya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Apabila ada salah kata yang diucapkan, ada salah penyebutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.